Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian. Sangat suatu kebahagiaan tersendiri kita bisa silaturahim lagi nih dengan dosen yang hype. Beliau ini adalah sahabat saya waktu kuliah, Mbak Eva Ahyani Sulfa, tapi beliau adalah doktor yang cukup kondang di seantero Indonesia dengan pendapat-pendapat hukumnya yang sangat termasuk memberikan terobosan-terobosan dan ilmu-ilmu baru lah di dalam hukum pidana. Jadi satu hal kelemahan saya dalam mata pelajaran di sekolah itu di pidana. Jadi hukum pidana itu menurut saya rumit banget karena saya memang spesialisasinya di bidang perdata, jadi akhirnya kayaknya hukum pidana itu butuh extra effort atau ekstra pengertian lah. Nah, alhamdulillah dengan adanya Mbak Eva Ahyani Sulfa ini, Bu Doktor Eva Ahyani Sulfa SHMH, ini kita bisa mendapatkan suatu terobosan baru ataukah suatu pengertian terhadap hukum pidana dari perspektif yang lebih mudah untuk dimengerti. Saya sapa juga, nih ada beberapa sahabat saya yang ikut bergabung, ada Mbak Dia, ada Mbak, ada Kim, dan adik-adik sekalian yang pastinya sudah nggak sabar lagi dengar penjelasan tentang insight-insight menarik dari Mbak Eva, karirnya sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Kajian Strategik Magister Hukum ya Mbak Eva ya, di Universitas Indonesia. Suaranya belum kedengeran Mbak Eva, masih mute atau belum masuk suaranya? Oke, jelas. Kurang banget. Gimana? Oke. Nah ya sekarang lebih jelas. Oke. Iya, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia sebetulnya, Mbak Irma. Jadi ini sekolah pasca ya, S2, S3 ada di sana. Kemudian dia adalah sekolah yang membawahi kajian multidisiplin. Nah, ini multidisiplin ini barangkali kata-kata yang agak-agak gimana gitu ya. Iya, karena yang ada di fakultas-fakultas, kenapa namanya sekolah gitu ya? Karena ini di bawah langsung binaan rektorat, tidak seperti fakultas yang independen, dia berdiri sendiri. Kemudian kalau fakultas itu S2, S3-nya itu biasanya monodisiplin. Gitu. Oke.
Ya, jadi yang multidisiplin, yang interdisiplin, yang transdisiplin masuknya di SKSD UI. Mungkin boleh cerita sedikit apa tentang, karena ini kan suatu hal yang menarik ya. Aku sendiri nih sebagai alumni Fakultas Hukum UI, rasanya zaman apa memang baru ada atau memang zaman tahun 91 belum ada gitu. Atau memang aku yang kurang jauh mainnya gitu. Jarang ke Salemba kali ya. Iya, kayaknya itu sih yang pasti. Itu sih yang pasti. Kalau inget di Salemba itu ada pohon beringin gede itu, Mbak Irma. Yang di tengah-tengah itu ya, dekat kantin Salemba itu, FKG sebelahnya, itu ada gedung tua kamar di mayat situ. Bukan, Mbak? Kamar mayat enggak, tapi itu termasuk gedung kami sih sebetulnya ya. Saat ini penata pembangunan termasuk di bawah SKSD. Iya. Jadi kalau ikonnya itulah pohon beringin besar di tengah-tengah UI Salemba. Itu sebetulnya dulu namanya sekolah pasca. Istilahnya berubah. Sekolah pasca UI. Jadi semuanya, jadi fakultas itu dulu nggak ada S2 S3. Jadi fakultas hanya membawai S1 zaman kita dulu gitu ya. Tapi di tahun 99 masuk 2000 ke sini, itu kemudian yang monodisiplin dikembalikan ke fakultas-fakultas karena biar program pengembangan kurikulumnya linear gitu. Jadi S1, S2, S3 itu pembinaan pengembangan ilmunya itu bisa menjadi linear. Sementara yang multidisiplin kalau sekarang itu ada 10 prodi di kita itu. Ada kalau yang mau mendalami kajian terorisme ada di sana. Mau mendalami kajian wilayah perkotaan ada di sana. Mau mendalami kajian ilmu kepolisian bukan hanya buat polisi gitu ya, karena mahasiswa saya di kajian ilmu kepolisian itu banyak yang ini malah yang wartawan ya, jurnalis juga banyak yang tertarik ke sana. Kemudian ada kita kajian ketahanan nasional gitu ya. Kemudian ada kajian kewilayahan ya, kajian wilayah Eropa, kajian wilayah Jepang, kajian wilayah Amerika, kajian wilayah Timur Tengah itu juga banyak. Juga agak beda ya kajian kewilayahan dengan FIB, dengan Fakultas Sastra zaman kita waktu itu. Ya, karena di sini kita ngomongnya soal misalnya culture corporate di Jepang seperti apa, culture corporate di Rusia seperti apa, ya di Italia seperti apa gitu. Itu kemudian kita juga bicara soal selain corporate culture, kita bicara soal politik Jepang sekarang gimana ya, monarki masih dipertahankan apa enggak gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Di Timur Tengah juga pergerakan kekuasaan negara di sana bergerak itu di kajian Timur Tengah juga mengenai misalnya hukum-hukum perbankan dan syariah. Jadi kalau kita mau melihat kajian kewilayahan ini jauh lebih perspektifnya lebih luas dibanding apa yang kemudian diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu budaya gitu ya, karena itu hanya perspektif budaya saja gitu kira-kira deh yang ada di sekolah ini. Termasuk kalau kita bicara soal intelijen gitu ya, bicara soal pergerakan global gitu ya, baik secara politik, ekonomi. Tadi Bang Hendar gitu ya ngomongin soal politik luar negeri seperti apa gitu. Kemudian sebetulnya kita bicara soal bagaimana pergerakan politik dunia sekarang. Itu juga ada di kajian ketahanan nasional dan kajian strategi dan global di SKSD gitu. Seru sih, makanya saya waktu diminta jadi wakil direktur jadi senang-senang aja gitu. Jadi nggak semata-mata tentang pidana ya Mbak Eva ya. Jadi artinya banyak juga tentang ya itu tadi yang surprise buat saya sampai terorisme. Nah itu kalau misalnya kayak terorisme itu apa sih Mbak yang dipelajari? Ya, terorisme ini menarik ya. Meskipun selalu kalau saya ngajar pasti perspektifnya kebawanya ke perspektif hukum dan kriminologi gitu Mbak Irma. Jadi kalau kita bicara soal kajian terorisme misalnya, gimana pergerakan organisasi teroris pada saat sekarang.
gitu ya, baik organisasinya, kemudian kelangsungan organisasi keanggotaannya, maupun kita bicara soal pendanaannya. Nah, ini yang menarik terakhir ini ya, ada beberapa mahasiswa di kajian terorisme yang dia melakukan riset, dan ternyata temuan risetnya itu adalah pendanaan terorisme sekarang itu bergerak dari yang dulunya organisasi teroris ini kadang-kadang dipakai oleh negara-negara adidaya untuk perang gitu ya. Maksudnya negara adidaya ini nggak ada depan sendiri. Jadi pionnya dipakai oleh organisasi teroris gitu ya. Ya ampun. Nah, sekarang mereka kehilangan sponsor setelah Perang Dingin. Perang Dingin berakhir, Amerika, Rusia itu Soviet ya. Soviet kemudian pecah gitu ya. Pergerakannya jadi berakhir, akhirnya apa? Yang menggunakan mereka atau yang mendanai mereka atau yang menjadi sponsor mereka justru pada corporate. Ya, masuk ke wilayah itu, termasuk corporate baik corporate besar multinasional corporation sampai kemudian corporate yang kecil, bahkan kotak-kotak amal pun itu jangan salah gitu ya. Mbak ya. Jadi Waduh, jadi sekarang kalau mau donasi kalau mau donasi jangan pakai nama hamba Allah lagi deh, bukan kita mau riak ya. Oh gitu. Tapi menjaga bahwa ini bisa maksudnya bisa diaudit gitu. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman sekarang PPATK, KPK gitu ya, maupun Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri dan Menko Polhukam kemarin juga saya sampaikan, kalau coba deh dibudayakan kepada teman-teman yang punya yayasan-yayasan keagamaan misalnya ya, supaya tidak jadi tidak jadi dusta di antara kita gitu ya, tidak jadi ada curigation mulai membuka diri dengan audit keuangan misalnya ya, jadi penggunaan dana arahnya jelas, jadi isu-isu negatif tentang sumber-sumber dana teroris dari yayasan keagamaan misalnya yang belakangan gitu ya, jadi perhatian juga dari dari beberapa organisasi internasional, itu bisa kita gitu ya, atau bisa kita katakanlah kita hilangkan gitu ya, karena itu jadi satu PR luar biasa gitu. Ya, bayangin aja kotak amal, 20.000 kotak amal yang menjadi sumber dana. Nah, itu gimana ya caranya tahunya Mbak Eva ya? Kadang-kadang kan kita mau ikhlas ya, lillahi ta'ala, apalagi ini biasanya Jumat berkah segala macam. Aduh, ternyata bisa ya Mbak ya disalahgunakan ya Mbak ya? Ya, jadi ada satu mahasiswa saya, Mas Garnadi, yang mulai memberikan satu edukasi ya, dia punya satu gerakan cerdas beramal gitu ya, cerdas beramal. Jadi ketika kita kemudian kita yakin ketika kita mau berdonasi ya sebaiknya pada organisasi-organisasi yang jelas bisa kita verifikasi dan kita bisa percaya bahwa itu tidak akan dikhianati atau amanahnya itu sampai gitu ya, sesuai dengan pesannya gitu. Waduh, ini satu ilmu baru nih. Ini langsung banyak yang ngetit nih, dibilang hati-hati loh kalau mau donasi katanya Bu Dokter Eva. Saya bukan mencegah orang untuk beramal pasti. Tapi kan ini suatu insight baru gitu loh Mbak Eva, karena gini Mbak Eva, kadang-kadang orang tuh berpikir ya yang menyalahgunakan itu kadang-kadang orang lain, tapi kita berpikir bahwa kita mau melakukan semuanya untuk kemanusiaan. Nah, tapi akhirnya karena ada satu dua orang yang melakukan suatu penyimpangan seperti ini, akibatnya kan selalu jadinya akhirnya orang jadi semua takut gitu kan. Kita nggak tahu nih gitu kan. Apakah emang benar dipakai atau enggak gitu kan. Salah-salah kita malah dibilang ikut mendukung terorisme gitu kan Mbak Eva. Oke, ya itu tadi cerdas berdonasi ya. Jadi organisasi yang bisa kita percaya gitu ya, organisasi yang pasti amanah sampainya, dan itu dari sisi organisasinya pun kalau buat saya kenapa kemudian butuh gitu ya, mereka perlu rasanya membuka diri. Ya, kalau perlu audit keuangan
kemudian itu dipublikasikan kepada jamaah. Saya nggak kepada satu agama tertentu tidak gitu ya, karena kasus-kasus yang hadir kepada saya, Mbak Irma, itu juga dari berbagai yayasan keagamaan gitu ya. Oke. Juga, jadi tidak hanya ya saya sebut Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu pernah ada gitu ya. Ya ampun. Kasus-kasusnya itu pernah ada. Nah, oleh karena itu memang jangan sampai kemudian lembaga-lembaga ini jadi tidak dipercaya lagi. Audit keuangan saya kira penting ya. Penting untuk menyampaikan kepada para katakanlah jamaah gitu atau masyarakat umum, ini loh kami amanah gitu loh. Ini loh pesannya sampai gitu ya, seperti yang biasa Jumat Berkah yang kita lakukan gitu kan pasti ada audit itu ya dari teman-teman, dari Mbak Ayang. Iya, kalau teman-teman kita mah langsung kan. Lebih baik langsung gitu justru itu yang hebatnya nih anak alumni 91 nih sampai 3.000 kotak, coba bayangin, luar biasa deh pokoknya. yang menarik itu jadinya itu karena kita kan kepinginnya gambarnya nanti kadang-kadang sangat istilahnya inspiratif gitu, orang tuh langsung kasihan kayak gini nih, penggalangan terhadap anti sedotan plastik gitu kan, dengan gambar seekor seekor singa laut yang hidungnya masuk kecil, yang masuk hidungnya masuk sedotan. Jadi dilarang sedotan. Padahal sebenarnya nih Mbak Eva, kalau misalnya kita lakukan itu tadi, makanya perlu kajian strategik tadi. Ini sebenarnya tujuannya apa sih? Sama seperti gambar orang hutan habis dalam hutan kebakaran, ternyata mereka itu mau bikin untuk menghambat ekspor dari sawitnya Indonesia. Pinter banget gitu loh Mbak. Aku tuh waktu pas karena banyak hal yang aku bilang menarik ya. Jadi kayak gini, dulu dibilang coconut oil itu bikin, karena Indonesia penghasil coconut oil yang terbesar. Dibilang coconut oil itu ternyata merusak kesehatan, bikin jantung koroner segala macam, harus pakai sawit. Akhirnya udah nih diganti sawit. Ternyata coconut oil hasil penelitiannya yang terbaik. Tujuannya cuma buat menghadang ekspor dari Indonesia. Itu jahat banget menurut aku. Nah, itu apakah dari sini kajian strategik UI itu punya semacam cara untuk meneliti, ataukah ini kan sebenarnya cuman semacam istilahnya MO. Oh iya, aku ingat kalau bacanya Prof. Renald Kasali itu MO, Management and Orchestration. Jadi ibaratnya kita mau bikin suatu hal tertentu, dia tujuannya apa, dia kampanyenya apa gitu loh. Nah, apakah di sini ada peran dari kajian strategik UI juga gitu, Mbak? Iya. Jadi gini, kenapa UI kemudian mendirikan sekolah ini, gitu ya? Sekarang kompleksitas masalah di dunia ini kan luar biasa. Benar. Kita nggak bisa pakai kacamata kuda, Mbak Irma. Jadi hanya satu saja sisi yang kita lihat itu nggak akan tidak akan menyelesaikan atau menjawab masalah. Satu masalah itu butuh kita berbagai pendekatan. Kayak tadi misalnya orang hutan gitu ya. Menyelesaikan kemudian kebakaran hutan, ada orang hutannya di situ, ternyata ada isu kemudian perang dagang juga gitu ya. Butuh beberapa kajian untuk melihat akar masalahnya ada di mana dan jalan keluar yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Ya, kebijakan konkret gitu seperti apa. Jangan sampai kemudian kebijakan yang menggunakan kacamata kuda akhirnya justru merugikan diri kita sendiri atau masyarakat kita. Itu yang saya lihat. Ini kajian strategik sebetulnya berbicara soal itu. Itu sebabnya sama seperti saya gitu ya. Hukum pidana itu nggak pernah atau tidak bisa melihat satu fenomena kejahatan, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu hanya dari satu sisi. Ini ya kalau tadi kompleks sekali ya. Ada Prof. Renald Kasali barangkali bicaranya dari sudut pandang ekonomi. Benar. Bisa jadi kan, misalnya Prof. Andri di sana ngelihatnya dari sudut mata ilmu lingkungan atau hukum lingkungan gitu ya. Atau bisa jadi ada teman-teman kita yang dia adalah
penggiat perlindungan satwa gitu ya, atau teman-teman di Badan Kekarantinaan Kesehatan lebih melihat kepada konteks bagaimana makanya itu dia. Aku tuh baru paham gitu loh Mbak, setelah banyak baca ya, ternyata memang butuh sebuah kajian-kajian yang strategik ini sebenarnya untuk menempatkan suatu isu-isu atau topik-topik sebenarnya apa sih sebenarnya agenda di balik itu gitu ya Mbak ya. Iya, jadi sering sekali gitu ya. Ini bukan mengkritik para pengambil kebijakan barangkali ya, tetapi kita belajar untuk melihat permasalahan itu lebih dari sekedar satu sisi atau lebih dari sekedar apa yang kita lihat. Ya, barangkali insight dari orang lain itu penting, gitu kan? Ya, bahasanya. Jadi dalam penyelesaian masalah jangan yang kita lihat keliru. Contoh misalnya gini, Mbak Irma, saya pernah diundang untuk perumusan sanksi pidana di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Itu tahun 2016. Jadi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini dibikinkan waktu itu untuk menghadapi virus Ebola. Jadi di Afrika tuh lagi ganas Ebola tahun 2016, kita bikin undang-undang itu. Saya seneng kan, gitu ya. Jadi bayangin Ebola bisa masuk ke Indonesia walau alam bisawab. Jangan ujung menjalik gitu ya. Nah itu kita cegah. Makanya kemudian konteks PSBB, pembebasan bergerak gitu ya, itu mulai dari PSBB kapal laut maupun udara gitu, karena mencegah ancamannya dari luar ke dalam Indonesia. Nah ini sempat saya sampaikan waktu sekitar ada wawancara dengan RRI tanggal 20 Maret, kalau saya nggak keliru ya, di tahun 2000, itu begitu Presiden mau mewacanakan membuat perpres, saya bilang, jangan dulu, kita punya undang-undang. Sehingga kasus kapal yang masuk ke Natuna dan kasus ke kapal yang masuk ke ke Ancol itu sebetulnya buat saya, kita sudah punya undang-undang ini, kenapa nggak dipakai? Nah gitu. Itu dia Mbak, makanya masalahnya kan aku tuh juga mungkin Mbak Eva juga paham ya bahwa dalam berapa tahun terakhir itu ada 11.300 apa 11.800 undang-undang yang keluar aturan. Nah itu bayangin gimana kita bisa mensinkronkan semua itu tuh Mbak. Iya. Kira-kira kalau apakah sampai ke situ gitu loh terpikirnya untuk kajian strategik UI Mbak? Sebetulnya ya. Kalau dari kacamata seorang Eva gitu ya. Kayaknya seorang Eva ya. Seorang jadi Eva nggak ya. enak, jadi nggak enak Ibu sendiri. Jadi saya sering mengatakan misalnya berangkat lagi tadi deh Mbak Irma dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Waktu bikin itu memang kita menghadapi virus Ebola gitu ya. Tapi bayangan saya kalau kemudian kita terjadi krisis, terjadi satu ancaman bencana luar biasa, apa iya sanksi pidana itu jadi efektif? Gitu. Waktu itu apa iya orang bisa dipenjara 1 tahun atau orang didenda 100 juta? Nah, ini terjadi ketika kita terdampak COVID. Mau gimana mau kasih denda 100 juta orang-orang banyak di PHK gitu. Benar ya. banget. Atau bagaimana mungkin kemudian memenjara orang walaupun cuma 1 tahun, sementara yang dipenjara saja banyak yang dikeluarkan karena physical distancing. Gitu ya. Iya. Barangkali dalam perumusan undang-undang hal-hal di luar konteks penjeraan, bahasa ini buat saya klasik banget deh. Konteks penjeraan itu harus kita lihat. Kepentingan kita untuk kemudian merumuskan misalnya sanksi pidana dalam undang-undang yang dalam 10 tahun terakhir itu kita sudah menciptakan lebih dari 1.200 tindak pidana baru. Ini menemukan penjara gitu ya. Apa iya ada alternatif lain yang bisa dipakai untuk itu? Nah, hukum pidana nggak bisa kerja sendiri di sini. Ya perlu yang lain gitu ya. Perlu yang lain yang sebetulnya kita lihat atau barangkali insight lain. Kenapa perlu lain? Misalnya sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini menarik gitu ya. Misalnya Mbak Eri yang lama di Belanda pasti tahu gimana baiknya kearsipan di Belanda. Gitu ya. Jadi
kalau misalnya gitu ya, barangkali kita kena apa namanya pelanggaran lalu lintas lah, kena lampu merah gitu ya di Breda atau di Maastricht gitu ya, pasti polisi di Amsterdam atau polisi di Groningen pasti tahu gitu. Sehingga kalau SIM kita dicabut, buat orang Belanda itu udah mati banget ya, nggak bakalan bisa nyetir. Karena baiknya sistem administratif, sehingga di sana sanksi administratif lebih ditakuti daripada pidana penjara. Gitu ya. Jadi cukup administratif, dan Belanda itu punya masukan untuk pidana denda itu sebagai salah satu sumber APBN-nya. Ya, jadi nggak melulu ngomong soal penjara. Nah, saya sempat ditanya sama Prof. Muring waktu itu, beliau seorang profesor hukum pidana dari Leiden. Eva, di Indonesia kenapa nggak bisa kayak gitu sih, gitu ya? Iya, benar tuh, bagus banget tuh kalau misalnya bisa adopt gitu kan? Iya, benar. Saya bilang, Prof, Belanda itu sebesar Ciputat, dalam tanda kutip ya, bukan mengecilkan Belanda. Saya hiperbol, saya bilangnya hiperbol ya. Dan itu wilayah kecil ya, negara kecil yang gampang diatur. Kita punya Sabang sampai Merauke. Samudra yang luas ibarat klaster rumah, itu nggak ada temboknya, nggak ada pagernya, luas sekali. Ya, jadi tidak mungkin buat kami Indonesia untuk kemudian melakukan pembenahan administratif dalam jangka waktu yang singkat. Itu sebabnya kalau saya misalnya ditilang di Ciputat, saya ke Depok, jangan-jangan saya sudah bisa ngurus SIM baru gitu kan. Karena polisi Depok nggak tahu kan saya dicabut. Iya, benar banget. Ya, gitu. Nah, ini yang apa namanya itu yang kemudian jadi menarik gitu ya. Pembenahan struktur administrasi itu penting untuk kemudian menjadi pintu kita membenahi sektor-sektor yang lain gitu ya. Tidak selalu kalau undang-undang itu harus sanksi pidana. Karena belum tentu bisa dilaksanain juga gitu. Apalagi ada Pali nih ya dari hakim Watampone yang nguping apa namanya obrolan kita, itu hakim pasti tahu. Ini nih makanya Pak Hakim nih lagi ada yang nanya nih dari Hakim Pengadilan Negeri Watampone nih. Assalamualaikum, izin bertanya, sebenarnya untuk apa sih dibuat undang-undang atau peraturan, akan tetapi pelaksanaannya menimbulkan masalah atau bertentangan dengan aturan lainnya? Apakah salah undang-undangnya atau salah di pembuatnya atau di pelaksanaannya? Ayo. Nih Mbak Eva, gimana Mbak Eva? Ini jawabannya kompleks banget ya gitu. Kalau tadi apa sanksi pidana salah ketika dipakai di dalam perumusan undang-undang Indonesia. Kita lihat situasinya, Mbak Irma. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya Prof. Muring tadi, saya bilang untuk sementara barangkali Indonesia belum bisa kayak Belanda gitu ya. Kita perlu pembenahan sistem administratif dulu, IKTP yang bagus gitu ya, supaya apa? Supaya nanti konteks perkara-perkara kecil kayak pelanggaran lalu lintas itu cukup sanksi administratif atau barangkali Pak Hakim denda aja. Jadi apa namanya acara cepat gitu ya, supaya negara kita jadi kaya, udah didenda-dendain aja. Orang barangkali lebih takut, tapi denda yang masuk akal. Ya, kalau kita belajar dari undang-undang kekarantinaan denda 100 juta dengan Pemda yang menetapkan denda administratif yang 50.000 atau 500.000 itu kelihatannya orang lebih takut sama yang 500.000 tuh Pak Hakim. Padahal yang ngumpulin itu Pol PP kan. Itu lebih berasa, lebih bisa dilaksanakan dibanding yang 100 juta. Iya, tapi benar loh itu. Benar ya kan? Benar kan? Ntar 100 juta akhirnya malah nggak jadi didenda gitu kan. Nah, itu sebabnya satu, itu pembenahan sistem administratif. Kalau itu bisa jalan, administratifnya menjadi baik, denda administratif kemudian bisa mengambil alih ya tugas hukum pidana yang banyak dari undang-undang yang lain, sehingga hukum pidana nggak perlu kerja di sana. Cukup Pak orang-orang seperti yang mulia Pak Ali ini menangani kasus-kasus tindak pidana yang serius gitu, narkotika, terorisme gitu ya, nggak perlu yang kecil-kecil, ya ampun, pemalsuan KTP gitu.
Malsuin KTP ketika ditanya ngapain malsuin KTP Pak? Karena mau nikah lagi. Jadi itu bisa dicegah di mekanisme administratif gitu ya, nggak perlu jauh-jauh ke pengadilan. Itu yang sebetulnya di dalam proses pembuatan undang-undang jadi menarik Mbak Irma, karena memang biasanya BPHN itu pasti kan ngumpulin orang dari berbagai sektor dan dari berbagai pemikiran gitu. Tapi memang kadang-kadang tidak mudah. Tidak mudah gitu. Kemudian di naskah akademiknya sudah bagus, kemudian yang keluar di undang-undang bisa jadi beda. Nah, kenapa? Yang lain lagi masalahnya, misalnya masalah pendanaan. Iya, ini kayaknya Pak Alinya nggak sabar nih, pengen kita buka mic aja ya Pak Ali ya. Obrolan apa menjelang sholat Jumat. Boleh minta tolong buka mic dan di pin untuk Pak Ali ya. Ini kepingin, udah penasaran sampai raise hand. Ya silakan Pak Ali, jauh-jauh dari Watampone nih, kalau nggak terjawab kan kesian. Baik, terima kasih Prof. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ini. Memang ini yang kita tunggu-tunggu ini, penegak hukum ini kayak gini. Bu Dokter Eva mah selalu keren, sering ada di TV lagi nih, makanya pembimbing saya ini Bu Dokter Eva nih rugi banget. Nah, yang banyak kita temukan seperti itu. Saya langsung to the point. Seperti tadi silakan. Dokter Eva bilang, memang bagusnya kalau ada tadi ngapain sih kita ngurusi hal-hal sepele seperti contoh aja perbaikan KTP segala macam, ya kan? Nah, ini kadang-kadang di kita udah ada permanya, kita terapkan, tetapi Dinas Dukcapilnya tidak paham. Nah, contoh hal kecil Bu, misalnya dia salah B, cuman huruf misalnya Robi, B-nya double atau satu, itu di Dukcapil itu ngotot harus di persidangan. Nah, betul. Kita udah ke Dukcapil, kadisnya pun ngotot, nggak mau. Kita bilang ini ngapain cuma huruf satu aja, udah kan di EKTP itu kan banyak itu filenya dia, kan tinggal diperbaiki. Nah, kita kan capek ngurusi perbaikan nama cuma satu huruf, ya kan? Iya, tapi betul. ini Bu, antara nggak ada kerjaan ya Pak Ali ya. Betul. Padahal kasus yang nggak selesai banyak banget. Nah, justru yang buat ricu tuh yang ini, yang kecil-kecil ini. Buat dia laporan lah ke sana ke sini, ya toh. Nah, jadi antara kita Mahkamah Agung yang pengen hal besar kita tangani, hal kecil tidak usah, tapi di pemerintah daerah sendiri tidak menjangkau itu. Nah, imbasnya ya mungkin Dokter Eva udah tahu. Korbannya kita penegak hukum yang selalu public opini ini. Dan kita ini kan memiliki keep silent. Nah, kita nggak boleh jelaskan. Padahal kita kan rasanya sakit hati kita mau jelaskan nggak boleh. Cuma harus kita terima. Image-nya kan nanti dari mahkamah, wah ini salah kamu gini. Ya udah, politik lagi. Ini baru pertama kali loh saya dengar curhatannya hakim. Biasanya kita yang curhat sama hakim. Sebetulnya bukan curhat Bu, tapi fakta. Tapi ini bagus Pak Hakim. Karena kalau nggak seperti ini, artinya adik-adik nih terutama nih yang baru belajar kan, jadi nggak tahu nih apa derita hakim. Kita kan selalu bilangnya kan derita, kayaknya hakim tuh berkuasa banget gitu kan. Mungkin pernah lihat yang video Egy Sujana kemarin toh, yang sampai persidangan dia protes. Kita serba salah. Padahal kalau hakim nggak boleh melayani protes gitu. Terus aja. Tapi giliran kalau kita terus dibilang kita zolim. Kepada pengacara ini tahu kode etiknya. Tidak ada namanya persidangan untuk interupsi. Kita bukan diskusi. Betul. Kalau kita terapkan, kita dilakukan kode etik, tidak memberi kesempatan pihak. Ini juga jadi salah. Kita diamkan seperti kemarin kan, hakimnya dicaci maki. Nah sekarang ini kan kita yang dicaci maki, tapi mereka tidak melihat kesalahan siapa. Nah itu. Dan banyak juga permasalahan seperti undang-undang. Yang seperti tadi Dokter Eva, iya betul, seperti undang-undang perikanan. Ya kan? Kenapa sih harus dipenjara? Kenapa nggak kita rampas saja hasilnya, jual, lelang, kan? Masuk kas negara. Terus kalau yang dari luar negeri, udah seperti Bu Susi, bagus, tenggelamkan, selesai. Karena di undang-undang perikanan sendiri tidak ada penahanannya, 30 hari cuman. Benar. Itu nggak cukup, kita membahas itu nggak cukup. Apalagi kalau orang asing.
pakai dia penerjemah segala macam. mahal biayanya. Iya. Kalau kita lakukan sekarang, kita lakukan rampas, kita diprotes lagi, diperiksa lagi hakimnya. Jadi kadang dilemanya tuh terlalu banyak. Jadi akibatnya kita tuh yang tahu kebenaran undang-undang tuh cuma diam, menyelamatkan diri lah daripada kita kena sanksi lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Eva gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Sebagai penegak hukum ini kan dianggap ujung tombak. Betul. Sedangkan perangkat aturannya udah salah. Kalau kita jalankan terus peraturan lainnya bertentangan. Nah, itu yang dilema. Jadi kalau kita dapat ilmu di bangku kuliah itu antara teori dan praktek itu jauh berbeda. Mohon pencerahannya. Ya, kalau jawaban sederhananya sih gini ya Pak Hakim ya. Yang namanya undang-undang itu pahit gitu. Betul. Kalau udah jadi undang-undang gitu ya. Tetapi bagaimanapun itu kan game rule yang kita sepakati. Gitu. Iya. Ya, jadi kalau masalah undang-undangnya artinya kalau kita bicara sudah given, sudah ada ya harusnya dilaksanakan. Gitu ya. Kita nggak bisa ada pertanyaan bilang undang-undangnya yang salah, sebetulnya kalau sudah diundangkan apa boleh buat gitu ya. Kecuali kalau belum diundang-undangkan, ayo kita diskusi gitu. Ya. Kalau soal penegak hukum saya kira sepanjang tidak ada invisible hand ya Pak ya. Kong kali kong di belakang gitu ya, insya Allah semuanya sih baik gitu loh. Cuman masalahnya invisible hand, tapi itu individu lah kalau menurut saya ya. Nggak akan selesai kita omongin terus menerus gitu ya. Memang yang harus diselesaikan sebetulnya sektor hulunya. Ya, penguatan kalau buat saya yang paling penting itu penguatan anggota dewan DPR maupun DPRD gitu ya. Karena ini muaranya gitu ya. Kalau dalam bahasa hukum pidana nula punah sine lege ya Pak ya. Ya kalau sanksinya itu ya sanksi dalam undang-undang gitu. Kadang-kadang hakim nggak boleh berkreasi menciptakan sanksi sendiri. Iya. Iya, itu walaupun kata Pak Ali tadi ini Dukcapil gimana masa kita jadi dinas penerangan yang menerangkan bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Itu saya kira satu. Jadi pembuat undang-undang ini kalau buat saya kapasitasnya perlu ditingkatkan dan kita memang salah satu cita-cita saya Mbak Irma di Sekolah Kajian Strategi dan Global kita sudah ada kerjasama dengan hampir 34 pemerintah daerah ya. Itu mencoba untuk masuk ke salah satunya yang cita-cita saya pribadi sih masuk ke situ ya. Pengayaan, penguatan, barangkali ya teman-teman 91 mau bantu gitu ya, kita bikin legal drafting atau bikin workshop buat teman-teman dari DPR dan DPRD karena tidak semuanya punya background atau pengetahuan legal drafting misalnya. Ya, ketika bikin legal drafting itu bukan hanya soal penjarain yang tinggi selesai masalah, itu enggak. Gitu ya, tetapi itu pidana mau dipakai buat apa? Ada sanksi yang lain enggak gitu ya. Jadi hakim-hakim seperti Pak Ali itu relatif lebih cair ketika penanganan masalah misalnya soal anak-anak sekarang ya Pak ya. Undang-undang SDPA itu kan lebih cair gitu. Ya, ada pidana, ada tindakan, pilihan sanksinya lebih banyak gitu ya. Jadi Pak Hakim bisa memilih kira-kira untuk kasus ini sanksi yang paling tepat gitu ya, yang bisa kemudian menyelamatkan masa depan anak ini gitu ya, membuat dia lebih baik yang mana gitu ya, apakah rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis atau perlu kerja di satu tempat tertentu, bahkan sekarang kan lapas anak nggak ada gitu ya, yang ada rumah pendidikan anak gitu ya, LPKA ya, lembaga pendidikan dan kesejahteraan anak itu namanya, Irma, bukan lapas anak lagi gitu ya. Oh iya. Sob memang kayaknya kurang cocok ya, masih kecil masih jadi, ini udah dibilangnya langsung ini ya, iya, jadi lapas anak itu seperti sekolah dormitory gitu kan, iya, harusnya iya, gitu ya. Iya, benar. Ini
ini juga jadi sebetulnya saya banyak sekali berbicara soal ini. Jangan cuman ada undang SPPA terus diubah pelang depannya aja, di dalam nggak berubah. Iya, benar. Satu itu. Nah, ketika membuat undang-undang, apakah sudah terpikirkan oleh pembentuk undang-undang? Karena seingat saya misalnya, rehlemen pemenjaraan itu sekitar tahun 19 beriringan dengan Wetboek van Strafrecht diterapkan di Indonesia 1915 1920 gitu ya. Itu. Jadi rehlemen pemenjaraan sekitar 1918. Tetapi yang namanya itu sistem penjara itu sudah dibuat. Kalau kita jalan-jalan ke Sukamiskin, itu Sukamiskin sudah dibuat di abad ke-19, 18 sekian. Lowaru sudah jadi infrastrukturnya disiapkan, baru kemudian regulasinya diterapkan. Nah, masalahnya kadang-kadang kembali lagi nih, emang kompleks ya, namanya kajian strategis dan global, APBN-nya dari mana? Untuk mendirikan dormitory sebagai LPKA lagi, bukan lagi lapas anak yang cuma diubah pelang depannya. Itu salah satu PR gitu ya, yang ada. Juga sebenarnya ceritanya banyak banget kalau saya bisa cerita ya. Satu ini satu waktu gitu. Saya diundang Komisi 8 nih, Mbak Irma. Di Komisi 8 DPR gitu ya, ngomongin soal perubahan undang-undang pelindungan anak gitu ya. Waktu itu seingat saya Bu Ingrid Kansil masih salah satu anggota komisinya deh. Gitu ya, saya sempat kelek-kelek Mbak Ingrid. Karena waktu itu memang sudah ada nuansa kita mau terapkan pidana kebiri. Wah, gitu. Itu paling heboh tuh. Itu sebelum 2016, sebelum Perpresnya. Itu beneran memang ada tuh ya Mbak Eva ya, karena rame-rame doang, tapi kayaknya orang-orang kayaknya di Indonesia nggak mungkin deh orang pidana kebiri itu. Gitu ya. Itu udah tahun 2008 sebetulnya wacananya itu hadir gitu ya. Cuman saya bilang waktu itu gini, kebetulan saya baru riset tentang pornografi anak, gitu ya. Katanya kalau pakai ini yang mulia Pak Ali, kalau kita pakai undang-undang pelindungan anak yang lalu gitu ya, itu kan masuknya ke kekerasan seksual gitu ya. Sanksinya lumayan tinggi ya, 12 tahun kalau nggak salah ya, atau 15 tahun saya kok lupa gitu ya. Jadi lumayan tinggi deh pokoknya, Mbak Irma. Nah, udah gitu di riset saya ketemu satu kasus, dan itu sampai sekarang saya nggak lupa. Jadi ada seorang anak yang diduga melakukan kekerasan seksual, jadi persetubuhan. Jadi anak ini menyetubui pacarnya. Masih umur berapa emangnya? Yang laki kelas 3 SMA, yang perempuan kelas 3 SMP. Iya. Cuman yang menarik gini, anak laki ini itu kan waktu ditangkap menjelang ujian nasional, gitu ya. Menjelang ujian nasional, ketika dia ditahan gitu ya, karena umurnya ya menjelang gitu, 16-17 tahun kan, dia ditahan oleh penyidik. Kebetulan penyidiknya baik, dia mau ujian boleh sama penyidiknya, asal di dalam tahanan ya, jadi ngerjain ujian di dalam tahanan. Dan surprise, dia adalah siswa yang memperoleh hasil ujian nasional tertinggi di provinsinya. Hebat, bisa begitu. ya itu karena lahan itu kali ya, libidonya anak-anak ya istilahnya ya. Benar gitu ya. Jadi ya bahkan kemudian dia ikut waktu itu SBMPTN gitu ya. Dia masuk ke salah satu fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri. Mantap banget. ini polisinya aja penyidik yang hakimnya, Eva mau diapain nih anak ya gitu ya. Habis penelitian itu saya diundang sama Komisi 8 DPR ngomongin sanksi pidana kebiri. Saya bilang, aduh apa iya itu menyelesaikan masalah ketika gitu ya. Ternyata banyak sekali kasus-kasus kekerasan
kekerasan seksual dalam masa pacaran. Yang sebetulnya pendekatan penyelesaiannya nggak bisa kita bicara soal retributif, apa ya, kebiri aja. Gitu. Mbak Eva ini menarik banget nih. Aduh, kayaknya kalau ngomong sama Mbak Eva nih bisa satu SKS saja saya jadi mahasiswanya aja udah seneng banget nih. Cuman masalahnya kita ini nggak terasa maraton ya, nggak terasa udah habis nih Mbak. Jadi sekarang Mbak Eva minta tolong dibuatkan closing statement dan pesan-pesan kepada adik-adik semua, walaupun juga termasuk Pak Hakim ini, termasuk adik-adik ya berarti, termasuk penggemarnya Mbak Eva. Apa yang kira-kira bisa kita ambil dari materi hari ini? Gitu, ini Mbak. Pelajaran hidup kalau buat saya ya, Mbak Irma. Jadi saya itu menjadi dosen itu kan sebetulnya tidak berencana menjadi dosen. Gitu ya. Yang pertama kali minta saya jadi asisten itu kalau Mbak Irma ingat itu Pak Sarjito sebetulnya. Oh. Ya, masih surprise teman-teman ya. Almarhum itu yang minta saya. Kemudian yang kedua jadi ada beberapa dosen yang minta saya jadi asisten ya. Jadi Pak Ben Kumolontang sempat minta saya, kemudian juga Pak Daud Ali, Prof. Daud Ali sempat minta saya untuk hukum Islam. Cuman gitu ya, saya waktu itu kepikiran, saya pengen cari duit dulu gitu ya, dengar teman-teman itu jadi lawyer itu, gitu ya, berapa ribu dolar sebulan. Gitu. Tapi setelah saya di luar, ternyata apa ya? Jadi orang di luar kampus itu kok kayaknya nggak pas ya buat saya. Gitu ya, karena saya setelah duduk di belakang meja gitu ya menghadapi pekerjaan ini kok agak apa ya, agak di luar dari apa yang saya pikirkan gitu ya. Uang bukan segalanya. Betul. Sampai saya nggak tahu ada mungkin dosen yang iseng ya gitu ya. Saya dipanggil sama Adikti, berita bahwa nomor induk saya, NIP saya mau turun. Saya bilang kapan saya ngelamar jadi dosen. Saya dikerjain kayaknya sama salah satu dosen saya. Pokoknya gitu ya. nggak boleh pergi dari UI. Benar. Begitu saya hadir ke salah satu dosen senior yang saya duga gitu ya. Dia cuma bilang tempatmu kan di kampus, Fa. Cuma itu ya jawabannya. Jadi tapi pada akhirnya menjadi seorang dosen maupun peneliti maupun pada akhirnya lawyer sekalipun, kalau buat saya kata kuncinya cuma satu, kita orang hukum nggak pernah bisa berhenti untuk belajar. Betul, karena itu hukum itu nggak bisa monodisiplin ternyata ya. Benar. Jadi mesti Mbak Irma aja barangkali bikin kontrak itu mesti dengar kanan kiri gitu ya. Jadi pasti Mbak. Itu konstruksi berpikir dalam konteks interdisiplin, transdisiplin, monodisiplin gitu ya. Kalau mau teman-teman mau barangkali PowerPoint saya yang saya berikan ke Mbak Irma sebenarnya ngomongin soal monodisiplin. Multidisiplin. Tapi jadi ngomongnya macam-macam ya. Ngomongnya macam-macam. Ini yang ngisi absen nih, Sekarang kadang-kadang suka nggak ngisi absen. Boleh gitu dong. Nanti dikasih ke panitia. Nanti kalau yang ngisi absen baru di-sharing ini materinya Ibu Dr. Eva ini. Walaupun keren banget pastinya. Nggak ada kaitannya sama apa yang kita obrolin pagi ini. Nggak apa-apa. Tapi pasti selalu tulisannya bernas kalau orang bilang, orang Jawa bilang bernas. Jadi kita barangkali bahkan seperti yang mulia Pak Ali itu ya, pasti konteks ahli hukum itu artinya menjadi ahli hukum artinya berkomitmen untuk belajar seumur hidup. Itu sih buat saya akhirnya ya, yang saya tangkap dari apa yang saya jalani selama ini. Quote-nya mantap. Jadi artinya kita sebagai ahli hukum, dan itu yang saya alami juga, kita tidak boleh berhenti belajar karena hukum itu dinamis. Oke, buat Dr. Eva luar biasa hari ini. Semoga juga bisa memberikan manfaat dan inspirasi serta pencerahan buat adik-adik sekalian. Sampai ketemu lagi Mbak Eva. Sampai ketemu Pak Ali semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva dan Ibu Irma atas partisipasinya. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua.